Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Twinda Rizky Adaha. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari LPTK Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan nomor induk mahasiswa 2486906085. Saya melakukan praktik mengajar di UPT SD Negeri 007 Bangkinang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya Sabrina memimpin kawan-kawan yang berdoa. Bersedia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahman. Amin. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat mengikuti pembelajarannya hari ini? Semangat. Udah pada makan? Udah. Ada yang belum makan? Ada. Kenapa belum makan? Kenapa belum makan? Kenapa terlambat? Terlambat bangun? Berarti kita sholat subuh? Atau seperti yang sholat subuh tidur lagi? Iya. Jadi sebelum kita pergi ke sekolah, ada baiknya kita sarapan terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita udah sarapan, perut udah kenyang, jadi kita tuh udah enak untuk belajar. Coba kalau misalnya kita lapar, paham gak kita sama matkapanya? Pelajaran yang mau kita pelajari hari ini? Gak paham kan? Jadi kita harus sarapan terlebih dahulu. Biarkan, ya. Udah sarapan kan? Belum. Besok sarapan kita ya. Oke. Siapa yang belum hadir hari ini atau yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Iya. Semoga hari-hari selanjutnya hadir terus ya, nggak ada yang sakit. Oke, hari ini kita akan belajar matematika. Nah, sebelum kita belajar matematika, ibu mau anak-anak ibu menyanyikan lagu nasional dulu. Bisa? Bisa. Boleh Sabrina maju ke depan pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu nasional. Terus anak-anak ibu yang lain boleh naik tegak bernyanyi. Nyanyi semua ya. Siap? Udah siap? Oke. Oke, terima kasih Sabrina. Silakan duduk lagi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba dulu cek bajunya. Apakah sudah rapi? Apakah bajunya udah masuk ke dalam selamat? Udah rapi. Lihat dulu laci-lacinya, ada nggak sampahnya? Udah bersih semuanya? Udah. Kalau bersih kan enak kita belajarnya kan? Nah, selanjutnya kita masuk ke kesepakatan kelas. Jadi ibu ada beberapa poin tentang kesepakatan kelas selama mengikuti pembelajaran ibu. Yang pertama, anak-anak ibu harus menghormati guru dan teman-teman. Yang kedua, anak-anak ibu harus menggunakan kata-kata yang baik dan sopan.
Jadi selama pembelajaran kalian harus sopan, ngomong yang baik, ngomong yang gak boleh asal-asalan, terus ngomong dengan bahasa Indonesia yang baik. Boleh? Lalu yang ketiga, jaga keamanan dan ketertiban kelas. Jadi nanti ini kan udah berkelompok, jangan lihat temannya. Kalau temannya ribut, gak usah diusik-usik. Tengok diri kita sendiri. Bisa? Lalu selanjutnya mendengar ketika guru menerangkan. Nanti ibu kalau menjelaskan pelajaran, ibu mohon kepada anak-anak ibu semua untuk mendengarkan ibu. Dan yang terakhir, angkat tangan sebelum berbicara. Jadi kalau kalian mau bertanya, mau menjawab, atau ada hal-hal yang ibu salah ucap, kalian boleh mengomentari dengan bahasa yang baik dan angkat tangan. Bisa? Sepakat? Sepakat. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu mau nanya dulu materi minggu lalu. Ada yang masih ingat? Kita belajar tentang apa? Tentang apa? Matematika belajar tentang? Iya, bangun datar. Nah, bangun datar ada apa aja contohnya? Ada yang masih ingat? Trapesium. Persegi panjang. Apa lagi? Nah, segitiga, trapesium, ya. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Rumah adat Slaso Jatuh Kembar, betul. Dari provinsi apa? Provinsi Riau. Anak-anak ibu bisa lihat atapnya berbentuk apa? Segitiga. Bentuknya sesuai dengan bangun datar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya karena ini merupakan rumah adat dari Provinsi Riau, kita akan menyanyikan lagu daerah Provinsi Riau. Ada yang tahu apa? Soleram. Boleh nyanyi sama-sama ya. Siap? Oke. Oke, itu tadi lagu Soleram. Nah, di sini ibu mau nanya, ada yang tahu nggak kue tradisional dari daerah Riau, khususnya daerah apa? Ada tahu? Ada apa aja? Tape ugi, balung pongondam. Ya, betul sekali ya yang kalian bilang tadi. Nah, ini ada beberapa makanan tradisional khas Kampar. Yang pertama adalah lope ugi, kue jalan, balok pongondam, bolu komojo, padi kodang, dan Kue sapi. kue sapi. Nah, coba lihat kue-kue yang ada di layar ini. Nampak? Ada beberapa kue tradisional dari daerah Kampar. Nah, udah rapi belum kue-kuenya? Belum kan, masih acak-acak. Gimana cara kita untuk biar kue-kue ini teratur? Menyusunnya. Nah, menyusunnya kita bisa menyusunnya dengan bentuk tabel. Ada berapa lope bugi? Ada berapa? 1. Bolu kemojo ada berapa? 3. Bolu pongondam? 4. Bolu kemojo? 2. Oh, yang tadi roti jala, sorry ya. Nah, padi kodaun ada? Ada 2. Nah, ada 2, betul nggak ya?
kalian bilang. Nah, betul sekali ya bahwa lope bugi ada 1, golum kumojo 2, roti jala 3, palito daun 2, golum kuang ondang 4, dan kue sapi ada 3. ada 3. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2. Yang pertama, setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak ibu dapat menampilkan data dalam bentuk diagram gambar atau biasa disebut dengan piktogram. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, anak-anak ibu diharapkan dapat menafsirkan data dari diagram gambar. Paham? Nah, di sini ibu ada pengertian dari piktogram. Di mana piktogram itu merupakan penyajian data dalam bentuk gambar. Jadi kalian kalau memiliki data, biar mudah kita untuk memahami data tersebut, kita bisa menyajikannya dalam bentuk gambar. Nah, langkah-langkah dalam membuat piktogram ini ada beberapa. Yang pertama ada menentukan simbol. Yang kedua menentukan simbol, misalnya kalau misalnya soalnya ada 1 kue mewakilkan 4 kue, maka dalam 1 kue itu jumlahnya ada 4. Dan yang terakhir adalah gunakan gambar untuk menyusun piktogram berdasarkan data. Bisa? Paham? Kalau mas sekali, breaking lagi kita dulu ya. Tepuk semangat. Semangat ya sampai akhir ya. Nah, selanjutnya ibu ada piktogram kue tradisional. Ada yang mau maju ke depan untuk menjawab pertanyaannya, untuk menyusun? Selamat, mau? Maju nak. Urutkan kue tradisionalnya berdasarkan nama kuenya. Boleh di sini langsung. Soalnya lope bugi tampil. Lope bugi ditampilkan kemana? Artinya? Nah, betul yang dibuat selamat? Betul ya. Kalau cobanya lope buginya ada berapa? Lope bugi ada 2. Lope bugi ada 2, terus roti jala ada 3, terus Mojo ada 2. ada 2, palito daun Ada 2. kue sapi, 3. golopong ondang. 4. Betul? Betul. Beri tepuk tangan dulu pada makasih Selamat. Betul ya yang dibuat sama Selamat. Kalau kuenya ini ada beberapa. Nah, coba gini dilihat. Enakan mana nengoknya? Dari yang belum beraturan, ini udah beraturan sesuai nama. Enakan lihat yang mana? Yang beraturan kan? Nah, itu gunanya kita belajar tentang piktogram. Nah, ibu di sini ada video pembelajaran terkait piktogram. Mari sama-sama kita lihat ya. Asik, kalau lo bawa cemilan ya? Iya, ini dari ibu kamu. Tadi dititipin ke kakak. Makasih kak. Wah, kesukaan aku semua. Coba Mimi, kamu paling suka sama permen strawberry? Oke, paham dengan video pembelajaran tadi? Sesuai sama yang kita pelajari sebelumnya kan? Bahwa ada beberapa kue yang masih acak-acak. Gimana cara dia untuk mengurutkan kue-kue yang diberi sama ibunya? Digunakannya? Apa yang digunakannya tadi? Tabel. Jadi diurutkan sesuai sama makanan-makanannya. Ada berapa jumlah terbanyaknya tadi? Siapa yang melihat video? Permen strawberry. Permen strawberry ada 10. Yang jumlahnya sama? Berarti semua ngelihat. Nah, di sini ibu ada soal. Di sini diberi tugas di mana anak-anak ibu diminta untuk isi tabel pada halaman berikut. Tugas anak-anak ibu disuruh menggambar piktogram untuk setiap rasa lope bugi pada halaman berikutnya.
jumlahnya ada berapa? 12. 15, tapi diwakili satu lope bugi ada 3. Jadi hari Senin ada 5. ada 5, betul? Betul kita. Kita pindahkan ada berapa? Ada 5. Ada 5. Hari Selasa ada berapa tadi? Hari Selasa ada 12, berarti kalau satu lope bugi mewakili 3, yang dimasukkan ada 4. Betul. Nah, hari Rabu dia menjual lope buginya 6. Ya. 9 kalau mewakili 3 berarti 3. Oke. Paham dapatnya ini dari mana? Paham nggak? Dapatnya dari mana? Ada yang mau bertanya? Pakai tangan kanan. Oke, ayo Naya, boleh bertanya. Kenapa hari Senin jawabannya 5 lope bugi, padahal di soal dibilang ada 15 lope bugi? Kenapa di tabel dibuat 5 lope bugi, padahal di soal ada 15 lope bugi? Ada yang mau menjawab? Atau Sabrina mau menjawab? Karena 5 kali 3 hasilnya 15. Maka Setiap satu lope bugi hasilnya 5. oke, betul sekali ya, bahwa setiap tadi kan soalnya setiap lope bugi perintahnya mewakili 3 buah lope bugi kan? Makanya hari Senin kelapa ada 15 rasa kelapa yang terjual oleh siapa tadi namanya? Oleh Dewi. Maka hari Senin diibaratkan jadi 5 lope bugi karena satu lope bugi mewakili 3. Udah paham semuanya atau ada yang mau ditanya lagi? Oke, betul tadi yang dibilang Sabrina ya. Boleh gitu Sabrina, terima kasih. Selanjutnya ada manfaat dari piktogram. Sebelum kita ke manfaat ini, Ibu ada dadu. Perwakilan kelompok Ibu minta 1 orang untuk maju ke depan. Di sini Ibu ada tabel piktogram dan dadu. Jadi setiap kelompok Ibu minta untuk melempar dadu sebanyak 3 kali. Misalnya lempar dadu, dapatnya apa nih? Lope bugi. Nah, nanti Ibu kasih gambar lope bugi, lalu anak Ibu perwakilan kelompok menempel sesuai namanya ke dalam tabel piktogram. Paham? Jangan ya orang. Apa tuh? Balik ke daun. Lanjut. Balik ke daun lagi. Lanjut. Kue jalan. Terima kasih. Boleh dibuka kita. Oke, nampak tabel piktogramnya? Nampak tabel piktogramnya? Nampak? Ada berapa dapat gelombang 6? 1. Balito daun? 2. Roti jala? 3. Kue sapi? 2. Bolu mojo? 2. Lope bugi? 2. Mana kue yang paling berat? Roti jala. Yang paling sedikit didapat? Dan yang sama dapatnya? Ada berapa semua jumlah kuenya? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa jumlahnya? 12. Paham sampai sini, Nak? Nah, setelah lihat tabel piktogram ini, kita dapat manfaat. Yang pertama, kita dapat melihat kalau data yang kita miliki itu lebih menarik dan mudah dipahami karena dia berbentuk gambar. Nah, yang kedua, dapat membantu kita untuk melihat perbandingan dengan cepat. Nah, kalau misalnya udah kita tabel kayak gini kan kita tahu mana yang paling sedikit yang didapat, mana yang paling banyak didapat, dan yang mana yang jumlahnya sama. Oke? Selanjutnya kita briefing lagi. Tepuk fokus
bakal dapat LKPD. Jadi di sini ibu minta anak-anak ibu untuk bermain dadu. Jadi semua bermain dadu. Satu orang per kelompok pasti dapat melempar dadu. Semua ada kesempatan untuk melempar dadu. Satu orang dapat 5 kali kesempatan untuk melempar dadu. Bisa? Tapi jangan ribut karena semua bakal dapat. Selanjutnya nanti ada latihan umum. Bisa? Boleh dikerjakan? Ibu, nah, biar nanti ini kan ada 2. Nanti kalau teman yang lainnya lempar dadu, yang selebihnya jawab ini dulu. Nah, yang semua harus kerja, semua dapat kesempatan. 5 kali, ini jawab dari lempar 5 kali. 15? Ya. Iya, semua. Oke, kita lanjut ke presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Maju ke depan siapa perwakilannya? Boleh, terserah. Ayo dengarkan semuanya presentasi. Lihat, mana tahu ada yang keliru. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi kami. Oke, terima kasih kepada Sabrina. Kita kasih tepuk. Wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kami. Di perpustakaan Ada yang beda pertanyaannya dari atau jawabannya dari Naya sama Sabrina? Sama? Sama semua ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk Naya. Oh, jawabannya sama kan? Sama? Nah, di sini RKPD-nya Ibu minta perwakilannya untuk menempelkan ke depan kelas. Boleh Adiba tempelkan ke depan kelas, Nak? Udah paham semuanya? Lanjut, boleh duduk. Nah, di sini Ibu ada kuis. Jadi semua anak-anak Ibu ada kesempatan untuk menjawab kuis yang Ibu punya. Biar adil, Ibu akan nge-spin nama-nama yang akan menjawab. Siap? Kita mulai. Ibu konsentrasi. Aku lihat konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap, Siap di-spin namanya. siap. Nah, kita lihat sama-sama siapa yang akan menjawab kuis. Arjuna. Nah, ini perwakilan dari kelompok siapa yang betul dapat 10 poin. Jadi setiap kelompok itu berapa poin yang didapat. Tapi kalau temannya salah jangan disalah. Jangan disalahkan karena kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Benda yang jumlahnya paling banyak. Jawabannya? Robot, betul. Dapat
informasi karena dia dalam bentuk tabel dan dalam bentuk gambar. Nah, apa perasaan kalian setelah mempelajari materi piktogram pada hari ini? Apakah senang, marah, atau sedih? Siapa yang senang? Senang, oi. Siapa yang senang? Pakai tangan. Senang. Siapa yang senang? Yang lainnya apa tadi? Ada yang nggak nunjuk tangan? Senang dia enggak, bingung dia enggak, sedih dia enggak. Apa perasaannya? Campur-campur. Campur apa? Pak Irfan ngantuk. Ngantuk. Iya kan tuh Irfan. Makanya itu tuh Irfan tadi maju ke depan biar Irfan nggak ngantuk. Besok jangan ngantuk lagi Irfan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang diagram batang di pertemuan selanjutnya. Jadi anak-anak ibu harapkan untuk belajar tentang diagram batang di rumah. Paham? Paham kelompok 1? Paham. Nah, oke, terima kasih untuk semua anak-anak ibu atas antusiasnya pada hari ini. Semoga semangatnya untuk belajar hari ini bisa ditingkatkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya.